Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah Ciamis dalam seminggu terakhir mengakibatkan bencana tanah bergerak. Cuaca ekstrim dengan udara lebih panas membantu perajin ikan asin di Pantura Subang untuk meningkatkan produksi. Warga Kabupaten Majalengka geger karena menemukan seekor ular sanca sepanjang 4 meter di atap plafon rumah warga. Merasa tidak ada perhatian dari Pemda dan DPRD Ciamis, seorang kepala desa marah-marah di lokasi bencana di Kabupaten Ciamis. Pasca kejadian tersebut, para pejabat datang sambil memberikan bantuan. Desa Saguling adalah salah satu desa di Kabupaten Ciamis yang dilanda bencana alam. Selain longsor, bencana alam yang terparah adalah adanya pergerakan tanah sehingga menyebabkan rumah warga rusak parah. Namun kondisi ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten dan DPRD Ciamis. Karena itulah Kepala Desa Saguling bernama Otong marah-marah di depan kamera. Ia menganggap para pejabat di Ciamis tidak ada yang peduli terhadap bencana yang melanda. Para pejabat hanya datang dan penuh perhatian saat akan berlangsung pemilihan kepala daerah atau pilkada. Setelah pilkada berlalu, tidak pernah lagi peduli dengan rakyatnya. Ternyata video sang kepala desa membuat kuping para pejabat daerah memanas. Sejumlah pejabat kemudian datang dan memberikan bantuan. Sebut saja Kapolres, Dandim, Wakil Ketua DPRD datang ke lokasi bencana dan memberikan bantuan tanggap darurat. Mereka juga berjanji akan membantu para korban bencana dengan melakukan koordinasi terkait masa depan korban bencana. Alhamdulillah saya merasa bangga, saya sangat berterima kasih terutama kepada Kapolres dan Pak Dandim yang sudah datang ke lokasi ini. Jadi tahu lah, minimal dari pemerintahan tahu bahwa bencana di Desa Saguling khususnya di Kampung Kelewi, Lembur Cilemah, mudah-mudahan cepat tertangani. Saya dari Dewan tentu akan berkoordinasi dengan badan terkait yang berhubungan dengan penanggulangan bencana ini, terutama pada masa tanggap darurat ini. Ya, terutama untuk menyediakan mencari solusi, terutama hunian bagi warga yang terdampak supaya ini segera ada solusi. Bencana pergerakan tanah di wilayah ini selain merusak rumah warga juga mengakibatkan kerusakan jalan desa karena tanah menjadi amblas sedalam 2 meter. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Cuaca ekstrim yang menyebabkan suhu udara terasa lebih panas menjadi berkah bagi penjual kipas angin dan pendingin udara. Di wilayah Pantura, Pamanukan, Subang, omset penjualan para pedagang meningkat hingga 50%. Ramainya penjualan kipas angin dan pendingin ruangan terlihat di sejumlah toko penjualan di Kompleks Pertokoan Pamanukan Subang. Sejak dibuka, toko penjualan kipas angin dan AC banyak didatangi warga yang akan berbelanja. Sejumlah ibu yang berbelanja mengaku cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini membuat mereka tidak tahan karena terasa jauh lebih panas. Salah satu solusinya dengan membeli kipas angin atau pendingin ruangan. Beli apa kesini, Bu? Membeli AC, soalnya cuacanya panas, jadinya harus beli AC. Baru dibeli sekarang? Iya, baru dibeli. Nama beli kipas udah berapa kali? 2 kali. Sekarang panas banget. Gitu ya, Bu ya? Jadi ya, mau beli AC uangnya nggak ada, jadi beli kipas aja yang kecil. Sementara itu, para pemilik toko mengaku usai lebaran hingga saat ini penjualan kipas angin dan pendingin ruangan terus mengalami peningkatan. Angka penjualannya naik hingga 50% dibanding hari biasa. Gelombang panas sekitar mencapai 50 unitan AC dijual. Dalam 1 bulan? 1 bulan. Itu gelombang panas mungkin ya, sampai 50 unit barangnya campur gitu. Selain AC apa yang terjual? Kipas paling banyak. Ya ada naik
terutama di penjualan kipas ya, sama AC ada kenaikan. Berapa persen dari hari biasanya? Bisa 50% naik. Separuhnya naik ya? Ya. Meski laris manis karena banyak diburu warga, para pedagang tidak menaikkan harga jual kipas angin maupun pendingin udara yang mereka jual. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Cuaca ekstrim dengan udara yang terasa lebih panas juga membantu para perajin ikan asin di Pantura Subang untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, para perajin juga kelimpungan akibat tingginya harga garam yang tak kunjung turun. Cuaca panas ekstrim yang belakangan melanda wilayah Kabupaten Subang rupanya membawa berkah bagi para perajin ikan asin di Pantura Subang. Salah satunya terlihat di salah satu sentra produksi ikan asin di Muara Ciasem. Pengelola usaha ikan asin di tempat itu mengaku produksi ikan asin memang relatif meningkat dari sebelumnya sebanyak 5 kuintal, kini bisa mencapai 7 hingga 10 kuintal dalam satu kali produksi. Selain waktu pengeringan yang relatif lebih cepat, para perajin juga tidak memerlukan pemanas tambahan. Namun demikian, para perajin ikan asin terbebani dengan masih tingginya harga garam. Padahal harga jual ikan asin hasil produksi mereka tidak dinaikkan. Alhamdulillah, pada cuaca gini mah, cuaca panas mah. Ya. Biasanya Pak, kalau sehari ini bisa produksi asin berapa kintal Pak? Ya, waktu sekarang masih palingnya di kamar ya, dari kemarin aja sudah 5 kintal, 7 kintal. Kalau harga Pak? Harga biasa aja, masih standar ya? Standar, cuman garamnya mahal, tinggi ya? Terus tinggi. Saat ini, harga garam mencapai Rp350.000 per karung isi 50 kg atau Rp7.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga garam di kisaran Rp150.000 untuk ukuran yang sama. Para perajin ikan asin berharap harga garam dapat kembali stabil dan terjangkau agar usaha mereka tetap bisa bertahan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Diduga untuk berjaga-jaga sebagai tenaga keamanan di pasar malam, seorang pria diciduk aparat Polresta Bogor Kota usai kedapatan membawa senjata api rakitan beserta pelurunya. Petugas juga mendapati tersangka positif mengkonsumsi sabu-sabu setelah dilakukan tes urin. Misbah Jimjim berusia 40 tahun ini digelandang petugas Satuan Narkoba Polresta Bogor Kota usai diamankan di Jalan Dr. Semeru, Kota Bogor. Warga Kampung Dukuh, Jawa, Kelurahan Cikaret, Kota Bogor ini ditangkap karena membawa senjata api rakitan jenis Baikal Makarov beserta magazin dan 6 butir peluru tajam. Penangkapan dilakukan karena diduga tersangka menjadi kurir narkoba. Aparat malah menemukan senjata api di dalam tasnya. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli pistol seharga Rp6 juta melalui online untuk berjaga-jaga sebagai tenaga keamanan di pasar malam. Petugas menyatakan tersangka positif mengkonsumsi sabu-sabu setelah dilakukan tes urin. Atas kepemilikan senjata ilegal, tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara. Sementara itu, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menangkap 16 pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Dari 16 orang pelaku kasus ini, seorang ibu rumah tangga ditangkap selama bulan Ramadan lalu dari 9 lokasi berbeda. Polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 191 gram dan ganja 2,2 kilogram. Para pelaku dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Iwan Kurniawan dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bogor dan Bandung.